15 abad yang lalu, 15 abad dalam hitungan Hijriah atau Masehi, di suatu tempat di mana masyarakatnya sangat buruk. Terkumpul di dalamnya orang yang sombong, terkumpul di dalamnya penjudi, terkumpul di dalamnya pemabuk, terkumpul di dalamnya pembunuh. Bahkan budaya ketika itu adalah seseorang dapat dikatakan berani, pemberani, gagah berani apabila dia mampu dan berani untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan budaya ketika itu adalah ketika seseorang berjalan di suatu tempat, kemudian disuguhi makanan oleh penduduk sekitar. Setelah makan merasakan kenyang dan jamuan yang nikmat, dia bunuh orang yang menjamu, kemudian pulang ke kaumnya dan membanggakan apa yang telah ia kerjakan. Itulah gambaran keadaan zaman itu, di mana di sebuah tempat yang besar tidak ada tumbuhan melainkan sangat sedikit, yaitu di tanah di Jazirah Arab atau sekarang kita kenal dengan Mekah, Madinah atau Saudi Arabia. Di suatu tempat yang sangat dulu tersebut lahirlah seorang pilihan yang mana sedari kecil merupakan orang yang baik, yang amanah, tidak ikut-ikutan adat yang buruk dari kaumnya. Maka karena kebaikannya inilah, akhlaknya yang baik inilah, ketika dia telah dewasa umur 40 tahun, Allah memilihnya untuk menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi atau rasul yang datang selanjutnya. Yang kita kenal dengan junjungan kita semuanya, yaitu nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau diutus ketika umur 40 tahun, beliau berdakwah, mendakwahi umatnya di Mekah untuk bertauhid, untuk meninggalkan kesyirikan, untuk meninggalkan peribadahan kepada patung, kepada pohon. Bahkan ketika itu orang dapat menyembah kurma, buah kurma beberapa biji dia datangkan, dia keluarkan dari kantongnya, dia taruh di depannya, kemudian dia sujud kepada kurma tersebut, yang mana apabila dia lapar dimakanlah kurma yang sebelumnya dia sembah. Itulah keadaan Mekah ketika itu, bahkan Jazirah Arab, bahkan dunia ketika itu sangat buruk. Nabi Muhammad 10 tahun di Mekah mendakwahi mereka untuk kembali ke fitrahnya. Fitrah apa? Fitrah tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kepada mereka akan datangnya hari akhir, akan datangnya hari kiamat. 13 tahun di Mekah. Setelah 13 tahun beliau pindah hijrah ke Madinah, melanjutkan dakwah di sana selama 10 tahun, kemudian wafat ketika bulan Rabiul Awal. Pada hari Rabiul, itulah gambaran sekilas yang sering kita dengar tentang junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tetapi yang perlu kita ingat sekarang ini, yang akan kita dengarkan dan kita akan simak pada siang hari ini adalah suatu perkataan, suatu kalimat yang atau kata yang sering kita dengar, yaitu akhlak. Kita mungkin sering bertanya, bagaimana akhlak yang baik? Bagaimana mendidik akhlak yang baik terhadap anak kita? Bagaimana mendidik akhlak yang baik kepada anak cucu maupun murid kita? Maka 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad telah membawa pesan bahwasanya akhlak yang baik adalah sebagaimana beliau, sebagaimana akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Wahai ummul mukminin Aisyah," bertanya kepadanya, "bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Alam taqra'ul Quran? Apakah kamu belum membaca Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Sesungguhnya kamu wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia dan juga akhlak yang agung." Maka Aisyah melanjutkan, "Kana khuluqu Al-Quran." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Al-Quran. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana akhlak Al-Quran itu? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak itu dibangun di atas Al-Quran, yang mana merupakan pedoman umat Islam, yang mana pedoman bagi seluruh umat manusia sampai nanti hari akhir. Para ulama menjelaskan, apa yang ada di dalam Quran baik, maka kita kerjakan. Apa yang di dalam Quran buruk, maka kita tinggalkan. Apa perintah di dalam Al-Quran, kita kerjakan. Larangan di dalam Al-Quran, maka kita tinggalkan. Apabila kita menengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita perintah yang tertinggi, yang paling utama, yang merupakan iman yang paling tertinggi, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya iman tertinggi Allah atau la ilaha illallah. Iman tertinggi, kebaikan tertinggi adalah la ilaha illallah, adalah perkataan tiada Tuhan selain Allah. Maka kebaikan pertama adalah bertauhid. Maka seorang muslim yang akhlaknya baik, seorang manusia yang akhlaknya baik, tentunya nomor pertama adalah bertauhid. La ilaha illallah, hanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah dan menafikan dan tidak berpaling dari Allah, bahkan tidak menyembah sesama Allah. Itu yang pertama. Tentang tauhid. Begitu pula perintah tentang keimanan, iman terhadap malaikat, iman terhadap para nabi, iman terhadap hari akhir, iman terhadap takdir, semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka untuk membangun akhlak yang terbaik, akhlak yang baik adalah kita mulai dari tauhid dan juga dari keimanan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam Al-Quran apabila kita menengok berapa banyak perintah dan juga larangan. Suatu kaidah yang sangat umum, kaidah yang umum di dalam Islam, yang merupakan fondasi juga adalah tidaklah ada di dalam Islam suatu perintah ataupun suatu larangan melainkan semuanya untuk maslahat umat manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarang di dalam Al-Quran, maka itu semuanya merupakan maslahat.
apabila dikerjakan larangan itu, yang mana apabila suatu larangan yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dilanggar, maka yang terjadi akan datang kebinasaan di dalam sebuah kaum. Begitu pula perintah, diperintahkan untuk masalah. Apabila kita menengok salah satu dari rukun Islam yaitu zakat, maka apabila kita melihat bagaimana masalah kemudian dari zakat, tentu kita akan mengatakan bahwasanya ini agama yang sangat mulia. Hari ini kita mengatakan, atau hari ini kita mendengar orang-orang berkata, atau orang bertanya bagaimana kita dapat memakmurkan orang yang miskin, bagaimana kita dapat memperbaiki kehidupan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. 1500 tahun yang lalu Islam telah datang. Rasulullah SAW menegaskan dan juga menyuruh untuk menunaikan zakat. 2,5% dari harta kita bukanlah hak kita, merupakan hak dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Apabila kita bayangkan dalam suatu lingkungan, dalam suatu daerah, orang-orang yang kaya di daerah itu semuanya mengeluarkan zakat. Katakan dalam suatu lingkungan terdapat 1000 keluarga, yang kaya ada 100, tiap orang mengeluarkan. Ada yang 10 juta, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, dan itu dikeluarkan setiap tahun. Apabila kita bayangkan itu semuanya dikerjakan, apakah tersisa dalam lingkungan itu orang yang bohong? Orang yang miskin, dia tetap bisa makan dan setiap bulan akan tercukupi. Dan semua ini antara perintah dan larangan semuanya telah dikerjakan oleh Rasulullah dan menghasilkan generasi yang baik, generasi yang terbaik, generasi siapa? Generasi para sahabat. Maka tak heran para ahli sejarah mengatakan ketika awal Islam sampai zaman Utsman, ketika Islam belum terpecah, ahli sejarah mengatakan tidak ada orang yang miskin di dalam Islam. Kenapa? Karena perintah semuanya dikerjakan. Hal yang wajib dari zakat dikerjakan. Begitu pula wakaf, belum lagi infak, belum lagi sedekah, semuanya ada di dalam Islam. Maka inilah yang merupakan akhlak dan juga merupakan kebaikan dan juga kesempurnaan Islam. Begitu pula larangan. Apabila suatu larangan dikerjakan oleh suatu kaum, maka yang ada adalah kebinasan. Berapa banyak sekarang pergaulan bebas? Berapa banyak sekarang orang-orang yang menyeru untuk pergaulan bebas? Tapi pada akhirnya keburukan yang muncul, penyakit yang belum pernah ada, bahkan penyakit yang belum ada obat, berguguran satu orang karena penyakit tersebut itu. Maka setiap perintah atau larangan di dalam Islam semuanya adalah untuk masalah umat manusia. Kepada hadirin jemaah Jumat rahimahullah, apabila kita bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka jawabannya akhlak beliau sebagaimana Aisyah mengatakan, akhlak adalah Al-Quran. Dan generasi yang telah dididik oleh Rasulullah yang berhasil dengan akhlak Al-Quran tersebut adalah para sahabat. Dari mereka ada orang yang kaya, banyak orang yang kaya. Dari mereka banyak juga orang yang miskin. Tapi yang kaya tidak menindas yang miskin. Yang miskin tidak pernah yang kaya. Akan tetapi semua saling bersinergi, saling membantu satu sama lain. Maka kerukunan dan kenyamanan, ketentraman mereka rasakan. Dari mereka ada yang berdagang sangat banyak berdagang, bahkan Abdurrahman bin Auf termasuk pedagang yang sangat kaya raya. Akan tetapi mereka para sahabat berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu orang, tidak berdusta dan berbohong ketika jual beli. Kenapa? Karena semuanya dilarang di dalam Al-Quran. Maka yang menjadi pertanyaan kita, apabila kita semua menginginkan generasi selanjutnya, generasi setelah kita berakhlak yang baik, maka pertanyaan adalah seberapa kuat kita dalam mengamalkan Al-Quran dan juga mencatat apa isi kandungan. Semoga isi kandungan dapat bermanfaat